Son, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Segar bugar kelihatannya. Jadi begini, Alhamdulillah sehat. Bung Wilson, saya sudah beberapa hari ini sebenarnya ingin mencari dan bertemu dengan Bung Wilson. Ya. Ada yang ingin saya tanyakan. Itu terkait masalah gonjang-ganjing ya di grup menyangkut masalah Raker Prop Koni yang rencananya Ya. dilaksanakan tanggal 19 Tanggal 19 Mei. besok besok, ya kan, di tempat di Pola Pemda Provinsi jam 10 sampai selesai, Ya. dan ditandatangani oleh PLT Ketua KONI Ya. Provinsi. Namun surat tersebut tanggal 9, Tanggal 10. tanggal 10 ya. 10, Surat 10 ya? tersebut tanggal 10 Mei. Ya. Pelaksanaan tanggal 9, Tanggal 19. tanggal 19. Ya. Dan diralat tanggal 18, pelaksanaannya tetap Tanggal 19. tanggal 19, cuman tepatnya di kantor masing-masing, Di kantor masing-masing. atau cabur masing-masing, Zoom meeting. Oke. Nah, terkait dengan masalah undangan ini, bagaimana menurut Bung Wilson selaku pengamat keuangan dan pembangunan? Silakan Bung Wilson. Singkat ya, saya ingin sedikit memberikan saran, masukan, komentar ya. Jadi seluruh keputusan ya, seluruh peraturan organisasi KONI hendaklah mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI tentunya. Karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI itu adalah pedoman, aturan dan undang-undang tertinggi yang disepakati ditetapkan melalui musyawarah olahraga, musyawarnas. Jadi itu katakanlah kita pedoman yang paling tinggi dan tidak boleh dilanggar itu. Itu ADRT tidak boleh dilanggar. Nah, bahkan di dalam anggaran rumah tangga sendiri itu tercantum dalam pasal 44 ya. Pasal 44 ayat 2 kalau nggak salah. Seluruh keputusan atau peraturan organisasi KONI tersebut harus berpedoman pada anggaran dasar anggaran rumah tangga KONI. Dia tidak boleh bertentangan. Itu ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga KONI kalau nggak salah pasal 44 ayat 2. Coba nanti bisa dilihat kembali oleh pengurus KONI ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan undangan tertanggal 10, saya kebetulan ada dokumen saya punya juga yang ditandatangani oleh pelaksana tugas Ketua Umum KONI Provinsi. Itu surat tertanggal 10 pelaksanaan Raker Prop KONI itu besok tanggal 19. Nah, saya melihatnya begini. Kalau surat itu dibuat mengacu kepada anggaran dasar anggaran rumah tangga, coba nanti dilihat anggaran rumah tangga KONI pasal 37. Pasal 37 ayat 4 huruf B, poin 1 dan poin 2. Nah, coba lihat lagi, saya ulangi lagi, pasal 37 ayat 4 ya. Ayat 4 huruf B, poin 1 dan poin 2. Nah, poin 1 itu di apa nama tuh? Poin 1 itu dikatakan begini, kira-kira berkata begini. Pemberitahuan ya kepada para peserta anggota Raker Prop itu ya, para peserta itu baik cabur maupun konida itu sekurang-kurangnya 14 hari. Nah, sekarang coba Ci Ujang hitung diri. Kalau surat undangan itu yang ditandatangani oleh PLT Ketua Umum KONI tanggal 10, pelaksanaan besok tanggal 19 itu berapa hari? 9 hari ya? Kalau 9 hari cocok nggak dengan 14 hari? Nah, di sana saya sendiri, saya selaku pengamat, saya bertanya ini, kalau tidak sinkron antara 9 hari dengan 14 hari dalam anggaran rumah tangga pasal 37 tadi, artinya apa? Artinya tidak ini loh, tidak katakanlah kita mempertanyakan ya, kita patut menduga, bukan kita menjas ya, bukan kita menyalahkan bahwa, tapi kita patut menduga ini tidak sinkron dengan anggaran rumah tangga pasal 37. Nah, kalau tidak sinkron dengan rumah tangga, dikhawatirkan nanti punya implikasi negatif produk kedepannya, dia bermasalah. Kenapa? Karena patut diduga dia cacat hukum. Kenapa? Karena di anggaran rumah tangga pasal 37 sekurang-kurangnya 14 hari, sementara surat undangan yang kita buat tanggal 10, pelaksanaan tanggal 19, artinya cuma punya jeda waktu 9 hari. Nah, terus di poin kedua ada lagi di pasal 37 tadi ayat 4 huruf B poin 1 dan poin kedua ada poin kedua itu tersebut. Nah, bahan atau berkas jadi ingin melaksanakan Raker Prop itu kan tentu ada pembahasan tuh. Nah, bahan-bahan berkas-berkas itu harus disampaikan sekurang-kurangnya 7 hari.
Nah, apa bahan-bahan berkas itu? Bahan-bahan tersebut ya besok mau rapat tanggal 19 itu bahannya apa? Nah, itu sudah harus disampaikan juga kepada para peserta, baik itu para cabur, pemegang hak suara maupun KONI-KONIDA. Nah, agenda mulai dari jadwalnya, mulai dari bahannya yang mau dibahas itu apa, itu harus disampaikan. Nah, kalau mengacu pada pasal 42 anggaran rumah tangga, maka agenda Rakaprop besok itu harus juga disampaikan juga laporan keuangannya. Laporan keuangan sudah diaudit. Laporan keuangan sudah audit. Laporan keuangan sudah audit ini bisa jadi laporan keuangan yang 2020 periode 1 Januari sampai 31 Desember, bisa juga ditambahkan juga dengan tahun berjalan. Tapi sekurang-kurangnya yang tahun 2020 laporan keuangannya, bukan pertanggungjawaban, tapi laporan keuangannya. Karena masing-masing entitas lembaga itu memang kalau mengacu kepada aturan pemerintah, apalagi ini kan anggarannya anggaran APBD provinsi ya, duit negara, maka dia memang harus mengacu kepada entitas, namanya juga ada standar akuntansi pemerintahan, maka memang harus ada laporan keuangannya. Itu biasanya bisa dibimbing oleh BPKP, BPK atau oleh akuntan publik. Sekurang-kurangnya seperti itu terkait dengan SK. Nah, kalaupun hari ini ada ralat, saya lihat ralatnya masih tanggal 19. Nah, seharusnya idealnya kalau menurut saya tanggal 10 undangan ditambah 14 hari. Artinya sekurang-kurangnya tanggal 24 pelaksanaannya, bukan tanggal 19, tanggal 24 pelaksanaannya. Itu kalau mengacu kepada anggaran rumah tangga pasal 37. Nah, saya khawatir nanti kalau tetap dilaksanakan, apalagi di dalam ralat ini saya lihat dia sistem daring besok. Sistem daring, Zoom meeting virtual. Kalau sistem daring ini, kalau menurut saya pribadi, kalau saya pribadi ini saya tidak sependapat. Kenapa? Karena sistem daring ini bolehlah kalau untuk rapat-rapat biasa, tapi kalau ini rapat kerja provinsi, ada agenda-agenda penting. Bagaimana nanti misalnya para peserta anggota cabur, KONIDA, pemegang hak suara ini ingin menyuarakan, ingin menyampaikan terkait dengan keinginan mereka, ingin menyampaikan 2/3 tanda tangan dari peserta yang hadir yang sah, ingin mereka ingin mereka menyampaikan unek-unek mereka pada rapat kerja provinsi, ingin menyampaikan 2/3 tanda tangan mereka kepada pengurus KONI provinsi, mereka menginginkan ada musoprop luar biasa. Nah, bagaimana menyampaikannya? Bagaimana menyampaikan ini kan daring. Hanya pembahasan prapon aja. Nah, kalau hanya pembahasan prapon saja, berarti apa? Berarti anggaran rumah tangga pasal 42 yang tadi harus dibahas juga laporan keuangan tidak masuk. Sementara raker ini kan Sementara raker penting. Sementara raker provinsi ini laksanakan 1 tahun cuma 1 kali dalam ketentuan seperti ini. Saya tidak tahu kalau ada ketentuan lain kan. Kalau saya baca di anggaran rumah tangga ini cuma 1 kali 1 tahun. Kalau musoprop itu 1 kali dalam 4 tahun. Nah, itu. Jadi momen-momen seperti ini memang momen seperti ini harusnya ya para cabur ya, para pemegang hak suara, KONIDA, para pemangku kepentingan ya, termasuk juga katakanlah pemerintah provinsi, Dispora, katakanlah ini memang harus memahami secara utuh aturan-aturan seperti ini. Saya melihat gitu. Nah, ini terkait dengan undang-undangan tadi. Jadi saya khawatir kalau undangan tersebut tidak bersesuai dengan anggaran rumah tangga pasal 37 tadi, saya khawatir hasilnya nanti itu bisa jadi persoalan di kemudian hari. Nah, itu terkait dengan undangan. Ya. Terus selanjutnya nih, Bung Wilson. Ya. Ini terkait masalah SK. Ya. SK Ketua KONI, Ya. PLT KONI, Ya. yang meralat. Ya. Ya, bahwa Kadispora dijadikan Wakasatu. Ya. Sementara Wakasatu yang selama ini menjadi ketua PLT. Ya. Nah, sehingga berarti jabatan ketua Salaruddin ini berarti hanya menjabat sebagai PLT ketua umum KONI saja. Ya. Bagaimana menurut Bung Wilson di sini? Nah, jadi ini hal yang menarik ya. Satu lagi memang saya juga sebenarnya ini bertanda tanya juga ya. Apakah saya memang yang keliru memaknainya? Tapi itu di ADRT ya, di anggaran rumah tangga pasal 28-29, coba nanti coba sama-sama dilihat ya. Kita menyarankan kepada pihak Kadispora, pihak provinsi juga, terus KONI pusat, KONI provinsi, coba kita sama-sama mencermati. Itu ada anggaran rumah tangga dari pasal 28-29, pasal 28 ayat 2, pasal 29 ayat 3. Itu penunjukan pelaksana tugas ketua umum KONI ya. Penunjukan pasal tugas ketua umum KONI itu orang yang ditunjuk itu berasal dari wakil ketua umum.
Nah, wakil ketua umum mau wakil ketua 1 atau wakil ketua 2 tidak masalah, jadi wakil ketua umum sebenarnya. Yang sekarang jadi pertanyaannya, yang kita temui di dalam SK 42 ya, SK 42 itu tentang penggantian antar waktu keempat yang ditandatangani oleh ketua umum pusat ya. Kita melihat ada nama Kadispora yang menjabat sebagai wakil ketua 1. Artinya selama ini kan kita tahu bahwa PLT Ketua Umum KONI provinsi tersebut dia akan menduduki jabatan wakil ketua 1. Nah sekarang wakil ketua 1 itu diduduki oleh Kadispora. Artinya posisi PLT Ketua Umum KONI provinsi tersebut tidak punya jabatan definitif lagi. Apakah bisa seorang pelaksana tugas Ketua Umum KONI tidak mempunyai jabatan definitif lagi? Nah ini aneh, karena kalau di dalam instansi pemerintahan tidak ada. Contoh di dalam instansi pemerintahan itu kan PLT kepala dinas itu berasal dari, kalau nggak dari kabid dan sekretaris. Jabatan definitifnya tidak hilang. Nah kalau ini diambil oleh Kadispora tadi. Nah walaupun di akhir ini kita dapat informasi Kadispora sudah mengundurkan diri. Tetapi kalau SK 42 ini belum dirubah, belum diralat, belum dibatalkan atau belum direvisi, kita masih menganggap SK 42 itu masih berlaku. Artinya kalau masih berlaku, Kadispora menduduki jabatan wakil 1, PLT itu tidak punya jabatan definitif. Nonjo. Katakanlah tidak muncul jabatan definitif, tapi dia bisa jadi PLT. Nah ini menurut saya jadi tanda tanya besar yang pola seperti ini. Nah itu terkait dengan hal tersebut. Nah terus selanjutnya gini, Bung Wilson. Yang Bung Wilson katakan bahwa pencairan pertanggungjawaban keuangan itu Ya. dilaporkan dan sudah diaudit. Nah sementara ya apakah sudah atau apa belum ya kita sendiri tidak mengetahui itu. Namun ya hibah yang untuk saat ini sudah dicairkan. Bagaimana menurut Bung Wilson ya kendalanya? Jadi kita menyarankan ke pihak Pemprov ya. Pemprov dalam hal ini memang ada pola ya. Kalau nggak salah saya di Permendagri 77 tahun 2020 ini kan ada aturan baru ya. Memang aturan ini sebenarnya harus diturunkan lagi dengan peraturan gubernur atau peraturan kepala daerah terkait dengan katakanlah pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah ini. Jadi memang tidak cukup hanya Permendagri saja. Biasa ada turunannya. Kalau mengacu kepada Pergub 35, kalau nggak salah saya Pergub 35 2011 ya. Terus ada lagi Pergub 30 2012 Jumto 28 2014 kalau nggak salah saya, seingat saya itu kan masih mengacu kepada pola yang lama. Harusnya ada Pergub baru turunan dari Permendagri 77 tersebut. Nah, di mana memang NPHD yang dulunya itu ditandatangani oleh gubernur atau yang dikuasakan, pejabat dikuasakan, sekarang beralih ke Kadispora. Nah, saya menyarankan coba lebih teliti lagi melihat kalau memang dana hibah ini ada di DPA-nya katakanlah Kadispora, maka ada hal yang paling penting yang harus di katakanlah menjadi perhatian. Saya mau begini. Saya menyarankan pada gubernur ya selaku pemegang kekuasaan pengelolaan daerah. Sekali lagi saya menyarankan kepada beliau. Berikut jajarannya, coba diamati. Ini sangat penting. Apakah sudah ada standar biaya umum atau standar biaya khusus terkait dengan pengelolaan uang hibah dari Dispora ke KONI yang nanti akan diberikan ke para cabur-cabur? Maksudnya standar satuan harga? Iya. Sudah ada belum ini? Kalau belum? Kalau belum ini pelanggaran. Kalau belum nggak bisa. Nggak bisa, karena di dalam penyusunan buku APBD, dalam penyusunan RKA, di dalam Permendagri 77 tadi, dalam PP 12 2019 dan sebagainya tersebut, itu harus ada analisa standar biaya, harus ada standar satuan harga. Standar satuan harga namanya SSA. Nah, itu pedomannya seperti itu. Saya khawatir ini. Maka saya minta coba Pak Gubernur sekali lagi ya yang terhormat, coba lagi dicermati sebelum ini nanti katakanlah berjalan akhirnya uangnya sudah diberikan kemana-mana. Coba dirapatkan dulu dengan seluruh stakeholder, baik itu calon penerima dana hibah KONI maupun pihak Dispora, sudah ada belum standar biaya umum, standar biaya khusus terkait dengan satuan kos belanja yang akan digulirkan kepada penerima hibah tadi, cabur-cabur atau pihak KONI sendiri. Kalau itu belum ada,
Maka itu Oke, jadi Bung Wisnu. persoalan ke depan itu. Oke, Bung Wilson. Tetapi ya, bahwa pengguna anggaran, pengguna pencairan PHD itu kan pertanggungjawabannya kan yang bersangkutan, ya pengelola yang bertanggung jawab itu. Jadi begini ya, memang kita sebenarnya ini pembahasannya memang mungkin lain waktu akan kita sambung kalau terkait dengan ini ya. Tapi paling tidak beginilah, saya ingin menyampaikan kepada pemerintah provinsi ya, kita sayang kepada pemerintah provinsi ini, seorang gubernurnya bagus ya, bagus, cukup ini sekali ya, cukup perhatian sekali dengan dunia olahraga ini. Tapi sekurang-kurangnya begini, kita ingin sampaikan, jadi proses hibah ini kan dia butuh proses yang panjang. Jadi butuh proses panjang ini kita harapkan saja, kita sarankan solusinya memang dari awal proses hilir sampai ke proses hulunya itu memang harus taat aturan. Nah, kira-kira seperti itu. Jangan sampai walaupun uang ini diberikan kepada penerima hibah, kita anggap barang itu selesai di sana. Tidak. Tidak. Jadi dia semuanya dari proses awal, dari proses penganggaran, dari proses ini, dari proses penandatanganan, dari proses pembelajaran, pertanggungjawaban, pelaporan, semuanya harus taat terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi harus taat katakanlah dengan peraturan yang berlaku. Makanya perlu adanya satuan pengawas internal. Makanya kita menyarankan juga KONI ke depan harus ada badan audit internal. Nah, badan syukur-syukur sekarang sudah ada badan audit internal. Nomenklaturnya, di struktur sudah ada. Tapi kita menyarankan ke depannya badan audit internal ini harus diberdayakan semaksimal mungkin, karena disinilah saringan terakhirnya untuk katakanlah mengamankan bagaimana pertanggungjawaban yang ada, baik itu di tingkat cabur maupun itu di tingkat KONI sendiri, meyakinkan semua pihak audit, BPK ataupun katakanlah pihak lain bahwa Wajar tanpa syarat. bahwa pelaksanaan katakanlah belanja yang dilaksanakan oleh organisasi olahraga KONI dan beserta jajaran di bawah ini sudah mengacu pada peraturan-peraturan perundangan yang berlaku. Nah, itu badan audit internal yang ada di KONI ini orang-orangnya harus orang-orang yang memang orang yang paham keuangan dan orang terpilih. Itu. Oke, Bung Wilson, sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan karena berhubung waktu juga memisahkan kita. Terima kasih, Bung Wilson. Terima kasih sama-sama. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.